Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Budi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kab Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Budi, saya boleh minta waktunya tidak? Ya, ya, boleh, boleh, Bu, boleh, boleh, boleh. Iya, saya di sini ada tugas daripada calon guru penggerak untuk mewawancarai tentang keputusan bijak seorang pemimpin, yang mana mungkin nanti Pak Budi bisa memberikan sebuah penjelasan kira-kira keputusan apa nih yang Pak Budi bisa lakukan untuk sebuah permasalahan yang memang secara tidak langsungnya suka dialami di sebuah instansi sekolah. Kira-kira Pak Budi bersedia tidak nih? Insya Allah bersedia, Bu. Selamat Bersedia. saya bisa menjawab. Insya Allah saya jawab. Oke, makasih ya Pak Budi atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran kita ke depannya. Iya, Bu, Eh, sama-sama. ya, nah Pak Budi di sini dalam sebuah instansi sekolah pasti kita dihadapi dengan berbagai macam permasalahan ya Pak Budi ya. Yang Ya, betul, Bu, betul. yang memang di sini tugas seorang pemimpin itu harus memberikan sebuah keputusan yang bijak terhadap permasalahan yang ada. Betul nggak Pak Budi? Kira-kira seperti itu nggak? Betul, Bu, betul, Bu. Jadi, eh, keputusan itu harus bisa diambil secara tepat dan cepat gitu ya. Walaupun kadang-kadang setiap keputusan itu memiliki dampak yang harus udah kita perhitungkan gitu. Betul, oke. Makasih ya Pak Budi ya. Nah, kira-kira nih Pak Budi, yang Pak Budi alami nih selama menjadi pemimpin sebuah instansi atau sekolah, ya, kira-kira permasalahan yang suka timbul itu kira-kira apa sih Pak Budi? Salah satunya yang biasa terjadi di sekolah. Permasalahan yang terkadang timbul di sekolah yang pernah saya alami adalah keterlambatan salah satu dewan guru yang dia selalu atau sering datang terlambat gitu. Oh, gitu ya Bu Budi ya. Artinya Iya, Bu. seorang guru sering datang terlambat, artinya tidak tepat waktu lah dalam menjalankan Iya, iya. tugasnya ya. Oke. Nah, selama ini nih Pak Budi, bagaimana Pak Budi itu mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Budi alami? Ya, misalkan kayak dilema etikanya itu Pak Budi pasti pasti mengalami dong ya. Kira-kira. Iya, iya. Nah, cara mengidentifikasi hal tersebut itu dengan cara apa sih Pak Budi lakukan kayak gitu? Tentang Jadi keterlambatan. ketika kita mendapatkan suatu permasalahan seperti itu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus identifikasi atau latar belakang masalah yang seorang guru tersebut hadapi. Jadi kita bisa merekonstruksi permasalahan atau penyelesaian solusi dari sebuah masalah tersebut gitu. Jadi ketika kita ambil keputusan yang kita ambil enggak menabrak etika aturan yang diterapkan gitu, Bu. Oh gitu ya, artinya melihat dulu latar belakang dari permasalahan itu, kenapa guru itu Iya, terlambat datang ke sekolah. Berarti harus dicari dulu ya latar belakang dari permasalahan tersebut yang dialami oleh seorang guru yang terlambat tersebut. Nah terus iya, Bu. ini loh Pak Budi, selama Pak Budi menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Budi ya, untuk kasus-kasus yang mana misalnya ini tuh sama-sama benar gitu antara peraturan dengan kebijakan yang Pak Budi harus ambil. Jadi keputusan yang diambil ketika kita dihadapkan kepada permasalahan yang benar versus benar gitu ya. Betul Jadi betul. kebenaran yang sudah kita terapkan dengan alasan kebenaran yang dikemukakan, bagaimana supaya tidak bertentangan agar keputusan itu diambil tidak merugikan semua pihak. Iya betul betul. Jadi saya ambil secara kolektif kolegial gitu. Oke. Bisa kita lakukan secara musyawarah atau kita bisa minta pendapat dengan atasan-atasan kita lagi yang lebih tinggi seperti pengawas atau korwil gitu. Oh gitu, berarti harus ada sharing terlebih dahulu dengan atasan Pak Budi ya, Iya, terhadap keputusan yang Pak Budi akan ambil yang berkaitan dengan rekan guru yang tadi sering terlambat ya Pak Budi ya.
biar Ya. keputusannya itu intinya tidak merugikan semua pihak lah, seperti itu. Mm-mm. Betul betul ya. Nah sekarang Pak Budi, kira-kira nih langkah-langkah apa sih yang Pak Budi harus lakukan agar eh, keputusan yang Pak Budi ambil itu bisa menjadi sebuah sesuatu yang konsisten, kira-kira seperti itu, terhadap permasalahan yang ada. Kira-kira Pak Jadi Budi keputusan yang diambil adalah keputusan yang mutlak, di mana keputusan mutlak itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang kita miliki gitu ya. oh Jadi gitu. ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita pengambilan keputusannya ya berdasarkan fakta gitu Bu. Berdasarkan keilmuan kita juga, kompetensi yang kita miliki juga itu mempengaruhi keputusan seseorang Gitu gitu ya. gitu, oke. Jadi ketika kita ngambil keputusan, ambillah keputusan jangan dengan emosi atau dengan kemarahan Betul gitu ya. betul 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 Tapi betul. ambillah keputusan dengan kepala dingin gitu. Betul betul, artinya tidak sesuatunya itu dengan emosi ya Pak ya, harus dengan Iya. sesuatunya itu boleh hati kita panas tapi pemikiran kita harus dingin kayak gitu ya. Betul. Betul ya, benar benar benar. Nah terus kira-kira nih Pak, hal apa saja yang menganggap Bapak itu merasa oh keputusan saya itu sudah efektif nih untuk kasus-kasus yang saya hadapi sekarang, artinya dalam kedilemaan etika Bapak tuh kira-kira hal apa yang Bapak bisa lakukan biar Bapak tuh beranggapan ini tuh keputusan yang sudah tepat, seperti itu. Dikuatkan dengan apa kira-kira? Ya, jadi ketika keputusan kita anggap tepat, ketika keputusan kita itu sudah bisa diuji kebenarannya gitu Bu. Ya. Benar-benar Baik itu kebenaran secara formilnya maupun kebenaran secara etikanya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, padahal keputusan udah kita punya nih. Cuma keputusan itu kita uji dulu nih. Iya, Kita uji gitu ya. betul betul. Kita sharingin kepada pihak pengawas. Saya punya keputusan begini terhadap permasalahan begini gitu ya. Iya, iya. Jadi iya. ketika kita keputusan ambil, sebelumnya udah kita uji dulu keputusan tersebut gitu. Oke, benar-benar Uji keputusan lah gitu ya. Uji kebenaran Jadi dulu kita ya. putusin bener-benernya ya minimal kita udah nggak terlalu apa bahasanya membuat keputusan yang salah gitu. Betul 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 betul. Nah, terus ini loh Pak Budi, kira-kira ada nggak hal-hal apa saja yang setiap pengambilan keputusan itu menjadi sebuah tantangan? Nah, dalam kasus misalkan kayak tadi nih ibu guru yang sering datang terlambat, kira-kira ada nggak tantangan Pak Budi yang Pak Budi alami dalam pengambilan sebuah keputusan kayak gitu? Kira-kira tantangannya apa? Ketika kita menghadapi kasus seperti itu, tantangan sudah pasti ada ya. Iya. Jadi mencari solusi dari permasalahan tersebut mungkin kita bisa lakukan secara coaching lah atau pemantapan dia ya, atau ibarat katanya dia menyelesaikan masalah tapi dari solusi yang ia kembangkan sendiri. Iya, betul, dari solusi betul. yang ia kembangkan sendiri gitu ya. Jadi tantangan itu pasti selalu ada gitu ya. Iya. Karena setiap keputusan pasti akan ada tantangannya gitu Bu. Oke, betul betul. Berarti dari setiap permasalahan yang ada, sebelum pengambilan keputusan, Bapak mungkin melakukan coaching terlebih dahulu ya. Ibaratnya biar Identifikasi masalah identifikasi lah, ya benar, biar solusi masalahnya itu bisa diambil dari orang tersebut gitu solusinya. Iya. Betul betul betul. Semangat ya Pak Budi ya. Nah, terus Terima kasih, Bu. satu lagi nih Pak Budi. Tak kala Pak Budi dalam membuat sebuah keputusan, nah itu kan ada yang namanya kira-kira seperti waktu yang dibutuhkan Pak Budi nih. Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, nah apakah Pak Budi itu langsung menyelesaikannya di tempat, maksudnya pada waktu si guru itu terlambat, Pak Budi langsung ngobrol langsung, atau ada hal yang lain, atau misalnya juga ada prosedur lah by step untuk misalkan pemanggilan dulu atau apa gitu, kira-kira ada nggak yang Pak Budi lakukan? Jadi ketika kita
mendapatkan suatu permasalahan dan kita ambil keputusan. Saya emang nggak mungkin langsung ambil keputusan seketika gitu. Betul. Jadi kita pelajari dulu tadi latar belakang masalahnya apa, terus kita ajukan solusinya seperti apa gitu ya. Apakah dari dia menerima atau tidak. Kemudian kita ambil langkah-langkah, ya kalau bisa kita lakukan langkah-langkah yang persuasif ya kita lakukan langkah-langkah persuasif gitu ya. Agar secara tidak langsung guru itu menyadari bahwa apa yang ia lakukan salah. Jadi ketika keputusan nanti kita ambil, seolah-olah keputusan kita itu membenarkan gitu. Kesadaran dia gitu. Oh gitu ya. Jadi keputusan tidak diambil secara langsung gitu. Berarti ya. Jadi kita membutuhkan proses gitu. Proses. Ya. Ada prosedurnya ya Pak Budi ya. Tidak langsung keputusan itu dengan melihat yang datang terlambat, terus kita langsung memanggil gitu aja. Tapi kita harus melihat dulu latar belakang permasalahan yang ada gitu ya. Ya betul Budi ya. Terus kira-kira kan di sebuah instansi gitu ya ada etikanya juga gitu. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak Budi, dalam pengambilan sebuah keputusan nih, adakah nih seseorang atau faktor lain yang ibaratnya tuh membantu Pak Budi dalam mengambil sebuah keputusan? Misalnya kan Pak Budi dalam pengambilan keputusan itu butuh sharing sama teman-teman atau rekan-rekan Pak Budi. Kira-kira ada tidak seperti itu? Biasanya keputusan itu akan diambil ketika ada permasalahan. Dan ketika ada permasalahan dalam mengatasi keputusan tersebut, maka yang pertama adalah kompetensi kita atau tingkat keilmuan kita. Apabila kita mengambil keputusan takut salah, maka kita harus bertanya kepada yang lebih mumpuni gitu. Betul. Atau yang lebih senior. Bahkan di sini mungkin atasan kita bisa minta pendapat dengan pengawas gitu ya, atau dengan organisasi kita atau ketua PGRI gitu. Bisa juga dengan atasan kita Korwil gitu. Betul. Berarti kita butuh sharing juga ya Pak Budi ya dalam pengambilan sebuah keputusan ya, sebagai penguatan kita apakah yang kita putuskan sudah betul atau belum, seperti itu ya. Nah, Pak Budi, selanjutnya ya, dari semua hal yang sudah telah disampaikan sama Pak Budi ini, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Bapak ambil dari sebuah pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan secara dilema etika seperti itu? Ada nggak yang Bapak kira-kira dapatkan dari kejadian ini, dari pengalaman ini? Iya Bu. Ya, kira-kira ada nggak Pak pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari sebuah pengalaman keputusan yang Bapak alami ya, yang Bapak tadi lakukan tentang dilema etika itu, ada nggak kira-kira? Pasti ada Bu, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Jadi setiap permasalahan, keputusan yang kita ambil bisa kita jadikan pelajaran untuk memotivasi diri kita sendiri agar lebih baik lagi dalam bekerja gitu ya, yang mana akhirnya akan memperbaiki sekolah kita di mata masyarakat. Iya, betul. Itu juga bisa jadi satu nilai yang penting gitu. Betul. Kan kita nggak selamanya di sekolah tersebut. Betul. Karena yang namanya jabatan sekarang itu kan nggak selamanya kita di situ. Mungkin kita bisa terapkan lagi ketika kita mendapatkan permasalahan baru di sekolah yang lain gitu. Betul sekali Pak Budi ya. Artinya benar yang tadi Pak Budi bilang, dari sebuah pengalaman itu adalah guru yang luar biasa kayak gitu, yang mana kita bisa mengimplementasikan dimana kita, yang tadi Pak Budi bilang, kita itu di sekolah itu tidak selamanya kita di situ. Artinya kita bisa terapkan di tempat atau instansi lain yang memang kita ditugaskan di situ, seperti itu. Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya, atas penjelasannya. Semoga sesi
sesi ngobrol-ngobrol kita ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk perbaikan kita ke depan, seperti itu. Amin, amin, amin. Tetap semangat ya Pak Budi. Semoga kita bisa, Pak Budi terkhusus bisa menjadi sebuah pemimpin yang bijaksana dalam pengambilan sebuah keputusan, yang mana keputusan itu kita lihat dari semua sisi, bukan dari satu sisi, seperti itu. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Ya, saya akhiri. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Budi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi